Kemarin ada pertemuan seru. Partai-partai pendukung pemerintah bertemu sama Presiden Jokowi di istana. Ini partai-partai yang selama ini mendukung pemerintah dan ada wakil-wakilnya di kabinet Jokowi, kecuali Nasdem. Nasdem nggak diajak. Kenapa Nasdem nggak diajak? Karena kabarnya pertemuan ini mau ngomong soal Pilpres 2024. Kan Nasdem udah ketahuan dia mendukung Anies Baswedan. Jadi karena Anies memposisikan diri sebagai antitesa Jokowi, atau kalau diasumsikan dia mau berkuasa menggantikan semua apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, sebaiknya memang Anies nggak diajak, atau ke partai yang berkoalisi dengan Anies nggak diajak. Kenapa? Loh ya jelas-jelas kan Anies ini bagian dari oposisi, atau katakanlah akan membawa bandul Indonesia ke bandul yang lain. Sementara kepentingan Presiden Jokowi kan jelas bagaimana proses pembangunan di Indonesia itu bisa berlanjut terus setelah 2024. Jangan sampai kayak masuk pom bensin, ganti presiden mulai dari nol ya Pak. Lalu pembangunan yang sudah jalan sampai sekarang, lalu pertumbuhan ekonomi yang sudah jalan sampai sekarang berantakan lagi. Jakarta udah punya pengalaman deh tentang bagaimana Anies melakukan nolisasi, jadi semua dinolkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dan Ahok di zaman kepemimpinannya di Jakarta. Sebetulnya ya, ini ada langkah yang penting. Fokus dari Presiden Jokowi atau seorang Jokowi adalah bagaimana dia meyakinkan bahwa setelah 2024 itu pembangunan atau arah Indonesia nggak lagi diubah-ubah, nggak lagi diperlakukan sembarangan, cuma ganti nama jalan, ganti rumah sakit jadi rumah sehat. Tetapi pembangunan harus terus. Karena itu wajar kalau dalam pertemuan kemarin Nasdem yang sudah mengikatkan diri sama Anies nggak diikut-sertakan. Sebetulnya sama sikapnya dengan kemarin tuh kan waktu Gibran ngumpulin berbagai relawan di Solo, ditanya sama wartawan, ini relawannya nanti akan diarahkan alternatifnya ke beberapa capres, gimana kalau Anies? Enggak, gitu langsung jawab Gibran. Artinya jelas, Anies itu enggak. Itu langkah pertama Presiden secara politik di 2024, bagaimana agar memastikan semua berjalan sebagai kelanjutan apa yang sudah dilakukan. Sandungan-sandungan atau orang-orang yang berpotensi nanti menghambat kelanjutan pembangunan Indonesia atau tidak punya rekam jejak yang bagus dalam membangun masyarakat, tidak punya rekam yang bagus dalam prestasi pembangunan di wilayahnya, sebaiknya emang dicoret dari awal. Bukan dicoret dalam artian disingkirkan begitu saja, tetapi memang tidak harus diikutsertakan dalam pembicaraan planning Indonesia masa depan. Itu yang pertama. Targetnya yang pertama adalah bagaimana misalnya koalisi besar ini yang dipastikan bisa membawa Indonesia melanjutkan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi. Yang hadir Bu Mega, Pak Prabowo, kemudian Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Mardiono, ada juga Erlangga Hartarto dari Golkar. Kalau kita perhatikan saat ini, emang ya survei-survei menunjukkan Anies makin melempem. Ketika Ganjar dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai Capres 2024, itu langsung ada lompatan-lompatan serius. Seperti kocok ulang. Semua koalisi akhirnya mulai meraba-raba lagi. Waduh, ini gimana ini? Ini gimana ini? Tiba-tiba misalnya P3 yang tadinya bergabung sama Golkar dan PAN di KIB
kucuk ketemu sama Bu Mega, lalu menyatakan bergabung dengan koalisi yang akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tiba-tiba Erlangga kucuk mendatangi Pak SBY. Entah apa yang dibicarakan. Mungkin saja dia mengajukan proposal, ini ada peluang loh, agar Erlangga berpasangan dengan AHY. Karena AHY dianggap atau dikecilkan sama Nasdem dan sama PKS. Sementara bagi Demokrat, kepentingannya itu bukan soal menang jadi presiden atau jadi wapres. Kepentingannya menempatkan AHY sebagai cawapres, dengan demikian suara Demokrat bisa terdongkrak. Percuma dia menjadi pendukungnya Anies, kalau AHY nggak jadi cawapresnya Anies, berarti suara Demokrat nggak terdongkrak. Persoalannya di kubu ini, tarik-menarik suara Demokrat dengan Nasdem itu cukup keras. Sehingga kalau AHY jadi cawapres, Nasdem dirugikan. Kalau cawapresnya dari yang lain, Demokrat merasa dirugikan. Jadi ada peluang untuk menarik Demokrat gabung sama Golkar, membuat poros baru Erlangga AHY. Ini yang barangkali menjadi titik serunya pertarungan 2024. Bagaimana dengan Ganjar dan Pak Prabowo? Tentu ini pertarungan selanjutnya. Kalau yang pertama, kerikil-kerikil yang akan menjadi ganjalan masa depan Indonesia sudah bisa dieliminir, sudah bisa diminta angkat koper, itu kan jauh lebih mudah. Tinggal pertarungannya yang kedua, pertarungan Ganjar Pak Prabowo. Jadi menurut gua, dalam 2024 ini, pertarungan pertama seorang Jokowi adalah memastikan bagaimana orang yang berpotensi untuk menjadi penghambat kemajuan Indonesia itu bisa dieliminir. Bukan dengan cara misalnya disingkirkan, enggak. Dibiarkan aja begitu, main sendiri, tetapi pada akhirnya timnya itu dibuat jadi ragu-ragu. Wajar sih orang ragu sama Anies. Coba siapa yang gak ragu sama Anies? Anies sendiri ragu loh sama dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kalau Demokrat sudah mulai ragu, Nasdem sudah mulai meringis-meringis karena nggak diajak dalam rapat kemarin, itu sebuah hal yang wajar. Apalagi posisi elektabilitas Anies nggak naik-naik, segitu-gitu aja, main di kubangan yang sama, mungkin gerombolan-gerombolan lamanya, para mantan HTI, mantan FPI, teman-teman PKS yang berkecimpung di sana, sama beberapa orang atau beberapa gelintir pendukung Demokrat yang sampai saat ini masih mendukung Anies. Tapi kan mereka mendukungnya nggak begitu aja. Mereka, apalagi partai-partai, ngedukungnya pasti punya perhitungan. Apa sih manfaatnya buat gua? Sama kayak cara berpikirnya Partai Demokrat atau AHY. Apa manfaatnya mendukung Anies Baswedan kalau kemudian efek elektoralnya tidak turun ke partainya? Jadi kayak gitu. Ini pertarungan pertama yang menurut gue cukup keren dimainkan oleh Presiden Jokowi. Tentu saja pada next level atau pertarungan berikutnya ada orang-orang yang memang diunggulkan. Sebetulnya sekarang mungkin sedang diusahakan bagaimana tiga orang ini, Ganjar, Prabowo, Anies, itu bisa bertarung satu putaran saja. Pertama, mungkin pendukungnya Ganjar berharap nanti pada putaran satu ketika Pilpres suaranya melebihi dari 50% plus satu, sehingga kemudian secara otomatis sudah bisa menjadi Presiden Indonesia. Pak Prabowo juga mikirnya sama. Tapi kalau tetap tiga kan agak sulit. Salah satunya mendapat 50% plus satu. Karena itu ada usaha sekarang menggandeng-gandengkan Ganjar dengan Prabowo, atau sebaliknya Prabowo dengan Anies Baswedan. Kalau kemudian digandeng-gandengkan Prabowo dengan Anies Baswedan, maka para pendukung Prabowo yang tadinya pendukung Jokowi
akan bergandengan tangan dengan Fadlizon, akan bergandengan tangan dengan Novel Bakmukmin mungkin, akan bergandengan tangan dengan Amin Rais. Jadi kelompok ini atau suasana Pilpres 2024 akan menggambarkan kembali suasana Pilpres 2019 lalu. Keseruannya akan sama. Buat saya sih lebih enak lah kalau dua pasang. Kenapa? Karena kita nggak perlu menghabiskan energi untuk memilih siapa yang akan melanjutkan Pak Jokowi. Kalau dua pasang sekali bertempur, udah itu selesai. Lalu kita berangkulan lagi, bergandengan tangan lagi, menatap Indonesia masa depan. Saya Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.